kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya kakak sekolah minggu semuanya bersuka cita melihat adik-adik sekolah minggu sudah duduk rapi di rumah masing-masing. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu pujian Di Dalam Dunia dan Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya, adik-adik semua berdiri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita ambil saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dari lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan-Mu, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari titah yang ke-7. Titah yang ke-7 ialah jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan
Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari dengan kejujuran kita mengaku di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Ku Dengar. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan kepada dalamnya gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda telah mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik semuanya. Kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Nah, kakak sekolah minggu menginformasikan untuk adik-adik semua bahwa hari minggu ini tanggal 8 November itu HKBP Jambi 1 memperingati atau merayakan Pesta Gotilon.
Nah, adik-adik masih ingat kan di awal tahun kemarin kita ada membuat celengan untuk menyisihkan dari sisa hasil uang jajan kita letakkan di celengan tersebut. Nah, saat ini adalah kita akan mengumpulkan celengan tersebut. Adik-adik boleh buka celengannya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang tua. Dan orang tua akan memberikan kepada sintua ataupun ke kakak sekolah minggu. Jangan lupa ya, minggu depan adik-adik boleh mengumpulkannya. Dan nama-namanya nanti akan tertera di warta. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar cipta Alkitab yang dibawakan oleh Amang Pendeta Eka Manalu, kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terkhusus di pagi hari ini kami mendapat berkat untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing melalui acara kebaktian sekolah minggu yang dilaksanakan oleh Gereja HKBP Jambi 1. Dan kami semuanya hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar adik-adik kami ini melalui firman-Mu dan buka hati mereka senantiasa untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adikku semuanya, apa kabarnya? Yang pasti sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun bagi adik-adikku dalam melakukan segala aktivitasnya. Pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-20. Demikian firman Tuhan buat kita adik-adikku. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, seperti rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya adik-adikku. Adik-adikku yang terkasih, sebelum Amang melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua, mari adik-adikku kita lihat dulu video berikut ini. Ayo kita saksikan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Anak-anak sekolah minggu, kakak punya 2 gambar. Yang satu gedung sekolah, yang satu lagi rumah. Pertanyaannya adalah, di manakah kita dapat menerima didikan? Apakah di sekolah atau di rumah? Namun sebelum menjawab, yuk kita lihat dulu cerita yang satu ini. Adik-adik, ada seorang raja yang dikenal dengan hikmatnya yang dari Tuhan. Ada yang tahu siapa nama raja tersebut? Ya, namanya adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hikmatnya, Raja Salomo banyak menulis kitab Amsal. Salah satunya adalah ayat yang kita baca. Didikan yang kita pelajari hari ini adalah siapa yang mengindahkan didikan akan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan didikan akan tersesat. Anak-anak, siapa di antara kita yang mau tersesat? Pasti nggak mau ya, kakak juga nggak mau. Anak-anak, didikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di rumah. Khususnya di rumah, karena kita sekarang sedang stay at home. Mengindahkan didikan artinya kita mau mendengarkan didikan yang ada atau yang diberikan kepada kita. Melalui siapa? Melalui orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita yang ada di rumah kita. Tuhan menitipkan setiap didikannya kepada orang tua kita, dan dari orang tua kitalah kita akan mendapatkan didikan tersebut. Begitu juga untuk kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberikan didikan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Anak-anak, mari kita menyaksikan satu buah kisah tentang menerima didikan. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat. Anak yang hebat selalu mendengarkan nasihat orang. Nah, adik-adikku, semuanya tadi sudah melihat kan video tadi bagaimana Lala tersandung
akibat dia tidak menerima didikan orang tua. Nah, Amang mau bertanya, siapa yang masih mengingat titah kelima? Ayo, sebutkan dulu. Titah kelima, 1, 2, 3, mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, adik-adikku semuanya, tadi ketika kita mengucapkan titah kelima, adik-adikku ada enggak berpikir, ada tidak dari adik-adikku yang senantiasa, yang sering mendengar didikan bapak, didikan mama, didikan orang yang lebih tua dari adik-adikku semuanya? Sudah barang tentu adik-adikku pernah menerima didikan adik-adik dari bapak dan mama dan orang yang lebih tua. Oleh sebab itu adik-adikku, melalui video tadi dan melalui firman ini, kita dihantar supaya adik-adikku ada pendengaran, harus tetap setia mendengar. Nah, mendengar itu adalah mendengar jalan, mendengar hikmat yang benar. Jalan yang benar, hikmat yang benar untuk memimpin adik-adikku melalui segala kegiatan dan aktivitas adik-adikku semuanya. Ketika adik-adikku melakukan pembelajaran daring di rumah, adik-adikku harus senantiasa ikut perintah daripada mama, bapak, dan semuanya yang lebih tua dari adik-adikku, supaya adik-adikku sukses dalam hal belajar dan cita-citanya terwujud. Dengan begitu adik-adikku sudah dapat dan sudah melakukan didikan daripada orang tua kita. Nah, apakah yang mau kita lihat adik-adikku? Didikan yang dipesankan oleh kitab Amsal ini, yaitu Raja Salomo tersebut. Raja Salomo orang yang berhikmat, orang yang mempunyai didikan yang lebih tinggi, berpengetahuan yang luas, dan suka dengan pengalaman-pengalaman didikan itu untuk dibagikan kepada adik-adikku pada saat ini. Dikatakan kepada kita adik-adikku, didikan daripada orang tua kita adalah bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Yang kedua, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Nah, sekarang adik-adikku tadi kita sudah mendengarkan video itu. Apa yang adik-adikku lihat dari video tersebut? Adik-adikku melihat yang namanya itu Lala tersandung akibat tidak mau mengindahkan perkataan orang tua. Begitu juga dengan adik-adikku yang ada di rumah. Biasanya adik-adikku sering kan main handphone, ambil gadgetnya, terus mainkan gamenya Mobile Legend atau yang lainnya. Mama dan bapak sudah memanggil, sudah dibilang, Samuel, Panuturi. Rupa-rupanya kita semuanya yang sudah sering main game, yang terkontaminasi dengan game itu, yang sudah tidak mengindahkan game itu, terakhir mama bapak marah. Karena apa? Tidak mau mendengar apa yang sudah dipanggil oleh bapak, mama, dan yang lebih tua dari kita. Nah, bagaimana kira-kira kalau adik-adikku dicoba dulu bermain game dari pagi sampai pagi, balik lagi pagi, kira-kira sanggup nggak adik-adikku? Malah tidak sanggup. Yang pasti malah tidak sanggup. Dan mata kita akan menjadi kabur. Oleh sebab itu dibilang tadi kepada kita adik-adikku, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, dan bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung.
Nah, adik-adikku, kalau kamu tidak mau tersandung dengan perbuatan yang kamu lakukan karena tidak mengindahkan yang namanya didikan sesuai dengan perintah pada pagi hari ini, adik-adikku berjalan sebagai orang fasik atau sering mengindahkan didikan seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal ini ayat 19 tadi. Jalan orang fasik, adik-adikku semuanya, adik-adik yang sering mengindahkan didikannya itu seperti si Lala tadi, dia tersandung, dia seenaknya makan es, dia seenaknya bermain kipas angin, rupa-rupanya tersandung dengan demam, tenggorokannya juga sakit. Adik-adikku juga seperti itu. Kalau senantiasa adik-adikku berjalan dengan orang fasik, kegiatan-kegiatan yang mengindahkan didikan, otomatis mata daripada adik-adikku nantinya tidak sehat, akan kabur karena sering main gadget ataupun handphone di dalam game itu tersebut. Dan ketika adik-adikku senantiasa terus-menerus melakukan itu, ingatlah adik-adikku, bapak mama akan memarahi kamu karena senantiasa bermain gadget. Tetapi kalau adik-adikku mau menerima didikan dan senantiasa mendengar apa yang sudah diberitahu atau dipanggil mama, bapak, dan orang yang lebih tua, abang, kakak, adik-adikku akan bertambah cerah, bersukacita, bertambah terang. Sama halnya adik-adikku yang adik-adikku lakukan ketika belajar, otomatis dia akan senantiasa belajar. Adik-adikku pasti akan mendapatkan nilai yang baik, ranking yang terbaik, dan prestasi yang terbaik. Itulah orang yang senantiasa mau mengindahkan didikan daripada orang tua. Kenapa itu semuanya adik-adikku dilakukan supaya kita mengindahkan didikan? Itu adalah bukti cinta kasih bapak, mama, kakak, abang, dan yang lainnya kepada adik-adikku, supaya adik-adikku semuanya orang berhasil, semuanya mempunyai cita-cita yang bagus, tercapai cita-citanya, nilainya bagus, dan segala hal semuanya juga harus senantiasa dibarengi dengan doa. Ya, adik-adikku semuanya, bukti cinta kasih yang diberikan. Oleh sebab itu adik-adikku, jangan pernah dari kehidupan adik-adikku semuanya tidak mengindahkan didikan daripada orang tua, tetapi maulah mendengar didikan dan maulah mengindahkan didikan orang tua kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu telah kami dengarkan melalui pembelajaran, pengajaran, melalui kitab Amsal dari Raja Salomo, yaitu raja yang berhikmat, raja yang mempunyai didikan dari orang tuanya. Begitu juga dengan kami semuanya adik-adik sekolah minggu. Pada saat ini mau menerima didikan yang daripada-Mu ya Tuhan, melalui orang tua kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada orang tua kami umur yang panjang, supaya orang tua kami senantiasa mendidik seluruh adik-adik kami dari yang kecil sampai menanjak kelas SMP, itu tetap setia mendengar didikan daripada orang tuanya, supaya perjalanan kehidupannya kelak mendapatkan cita-cita yang telah diperjuangkan, nilai yang bagus melalui pelajaran, dan segala kegiatannya Tuhan senantiasa Engkau temani. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga
kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh aktivitas adik-adik kami. Kiranya Tuhan yang menemani mereka, memberikan kesehatan, menjauhkan penyakit, dan kami dapat berkumpul nantinya setelah penyakit virus corona ini lenyap dari muka bumi ini. Kami sungguh ya Tuhan sangat rindu untuk berdoa, bernyanyi, bercerita dengan teman-teman yang lain di dalam gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan dan memberikan yang terbaik kepada kami melalui penderitaan COVID-19 ini, dengan sikap yang baik dari kami untuk tetap taat dan mengikuti protokoler kesehatan supaya kami semuanya senantiasa sehat. Berikan rezeki kepada orang tua kami, senantiasa Engkau memberkati orang tua kami. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang melaksanakan kegiatan Pesta Gotilon. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Amin. Adik sekolah minggu, nungata BGB sarita sekolah minggu sian amang pandita saon nari neng papungu pelean mahita. Uduk nii marende mahita sian buku ende nomor 3 kakak. 710 sia ayat sada. Judulna aha? UBG Suara Oh Yesus. Marilah kita berdoa untuk persembahan Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Adik-adikku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati segala aktivitasmu untuk di hari-hari yang akan datang. Shalom. Sungguh ku bangga